Jadi puasa itu jangan dipikir cuma kita nahan ya. Iya. Tapi fase terpenting adalah apa yang kita makan juga saat buka puasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda edisi Ramadan, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali ini saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan bunda-bunda dimanapun Bunda berada. Nah, gimana nih Bunda bulan puasa, tetap semangat ya untuk menjalani ibadah puasa. Tentu saja semoga keluarga Bunda yang ada di rumah juga tetap semangat nih dalam menjalani ibadah puasa. Nah, seperti kita tahu ya, karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang lebih spesial nih dibandingkan bulan-bulan lainnya. Tentu saja podcast Halo Bunda ini akan lebih banyak membahas kegiatan apa aja sih yang dilakukan keluarga Halo Bunda selama bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya nih di bulan puasa kan biasanya bunda-bunda nih disibukkan dengan kira-kira mau masak apa ya buat menu buka puasa nanti. Terus apa aja sih buat menu sehat untuk sahur supaya badan keluarga yang ada di rumah ini tetap fit dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, karena mulai dari itu kita akan membahas tentang menu sehat untuk sahur dan buka puasa bagi keluarga Halo Bunda. Nah, tentu saja saya tidak sendirian nih, saya sudah hadir di hadapan saya nih ibu cantik gitu kan, ibu bunda yang cantik nih, yaitu ada Kak Kariska Citra Palupi, seorang ahli gizi. Halo Kariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, tetap semangat dalam menjalani ibadah puasanya nih? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, pokoknya kita tetap harus semangat ya Bunda. Boleh boleh Kariska nih, coba disapa dulu bunda-bunda yang lagi nonton. Halo bunda-bunda, bagaimana puasanya? Semoga tetap fit ya, melayani keluarga ya, seperti itu, melayani suami, anak-anak ya, dan menyediakan makanan-makanan terbaik ya di rumah. Nah itu dia. Nah, sebelum kita membahas tentang menu sehat nih ya Kak, yang mungkin udah ditunggu-tunggu ya sama bunda-bunda di rumah nih ataupun yang lagi nonton, boleh dong mungkin spill ke bunda-bunda kegiatannya Kariska nih apa aja sih akhir-akhir ini, atau bulan puasa ada kegiatan yang berbeda nih. Oke, terima kasih Kak Asasi ya. Jadi saya ini mama ya seperti yang lain ya, sama putra saya 2 laki-laki seperti itu. Di satu sisi selain sebagai ibu, saya juga sebagai dosen ya, pengajar, di mana saya tidak hanya mengajar tapi juga meneliti, kemudian mengabdi di masyarakat, dan salah satunya bentuk pengabdian di sosial media saya adalah gizi ilmiah ya, yang mungkin bunda-bunda bisa follow ya, di akun boleh gizi nih ilmiah ya, @gizi ilmiah ya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada yang berbeda nggak sih Kak, mungkin istilahnya apa ya, pola kegiatan gitu ya selama bulan puasa atau dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya nih? Oke, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya sama aja ya, tinggal bedanya waktu makannya ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya jangan jadikan puasa itu untuk menghambat ya produktivitas kita sebagai ibu, sebagai mungkin profesi yang lain selain juga sebagai ibu atau istri, seperti itu. Jadi oleh karena itu memang kita sangat penting untuk bisa mengupayakan ya makanan terbaik saat puasa ya, karena puasa itu nggak hanya menahan ya. Ya betul. Nah ini nih yang salah nih ya, hanya persen kayak menahan lapar aja padahal gitu kan. timing saat waktu makan tuh sangat mempengaruhi keberhasilan pada saat puasa di hari berikutnya. Oke. Nah, ini itu nih kan ya. nyalet ya Bunda. Pokoknya jadi bukan hanya menahan lapar aja ya Kak, Benar, tapi harus tahu benar. kita untuk nextnya nih badannya supaya dijaga supaya tetap fit dan bugar dalam menjalani aktivitas puasa. Nah, kalau ngobrol tadi ya dengan Kariska, makanannya mungkin harus ada yang berbeda atau gimana nih? Oke, mulai dari itu, kalau misalnya berbicara tentang menu sehat nih Mbak, untuk buka puasa dan sahur, sebenarnya gimana sih pola makan yang oke ya untuk bulan Ramadan seperti ini? Oke, nah
mungkin sebelum sampai ke menu ya, saya mungkin kasih sedikit filosofi ya bunda-bunda ya dari puasa sendiri. Jadi puasa itu ibaratnya seperti membersihkan rumah besar-besaran. Ya kenapa besar-besaran? Karena dilakukan selama 1 bulan. Seperti itu. Jadi kalau kita saat puasa itu kita mengizinkan diri kita untuk memikirkan kembali, menata kembali barang-barang mana sih yang perlu dibuang, dipakai lagi, dan ketika memang kita sedang lapar, kita pilih barang-barang yang baik untuk tubuh kita. Nah, artinya kalau fase saat buka puasa, saat sahur, ternyata yang masuk ke dalam rumah kita yaitu tubuh kita ini bukan yang terbaik ya, yang kandungan gizinya yang terbaik, sayang banget dong. Kita kayak rumah, ibaratnya rumah kita udah sebagian udah dibuang, tapi yang kita beli barang-barang second gitu kan, atau malah yang nggak rubbish ya. Nah itu kan jadinya rumah sumpek lagi kan. Nah betul. Ibaratnya seperti itu persis banget ya. Jadi itulah kenapa sel tubuh kita itu, karena saat puasa kan ketika makanan itu dikurangi, otomatis tubuh kita agak sedikit stres nih. Ya ini nih agak memberontak ya, bayangin ya. Biasanya Anda nggak boleh keluar rumah dalam kurun waktu tertentu. Pokoknya harus bisa hidup dalam rumah itu, ya kan, seperti itu. Artinya gimana nih memutar otak. Nah, selnya stres dong. Nah, ini yang akhirnya ketika waktunya makan, kita perlu memberikan yang sesuai dengan kebutuhan sel kita. Karena saat puasa itu terjadi perbaikan metabolisme. Nah, betul. Ini nih. Jadi kalau sel kita yang stres tadi ya, udah dilatih nih ya, gudang-gudangnya dipakai barang-barangnya buat kalori ya, karena kita sedang puasa. Tapi kalau saat makan kita tidak memberi yang terbaik untuk sel, jadinya jadi lemes, malah jatuhnya bisa sakit. Nah, kenapa puasa jadi bikin sakit? Nah, ini harusnya bikin sehat, ya kan? Karena saat puasa itu sebenarnya adalah waktu terbaik untuk berpikir kembali, untuk lebih sadar, menata kembali. Kadang kita itu kalau nggak puasa tuh nggak sempet mikirin makanan. Makanan kayak ya udahlah, asal ada apa yang di depan dimasukin aja lah. Ini kan termasuk saya ya. Jadi saat puasa itu pasti kita pikir, aduh nanti buka puasa makan apa ya? Pengennya enak-enak nih. Nah, kalau misalnya itu Kak, ya tadi kan kita udah ngomong sebenarnya pola yang baik itu kan kita harus, istilahnya kita bagaikan bersih-bersih rumah ya, istilahnya bersih-bersih rumah, bener. Badan kita harus memilih-milih apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sel dalam tubuh kita. Nah, kalau tadi melanjutkan itu mungkin apa sih menu sehat yang bisa dihidangkan untuk sahur dulu deh. Sahur dulu, kita bicara tentang sahur karena mulainya dari sahur ya, karena untuk mempersiapkan diri kita selama puasa supaya fit seharian. Sebenarnya untuk sahur dan buka puasa itu sebaiknya dalam setiap satu piring makan itu mengandung semua komponen zat gizi. Nah, tapi sebelum sampai ke sana kita harus pahami bahwa puasa ini kan sebenarnya tidak untuk semua manusia ya. Nah, artinya ada kelompok-kelompok yang memang tidak atau apa ya, yang dapat rukshoh ya kalau di bahasa Islam ya, jadi keistimewaan, misalnya ibu hamil, ibu menyusui nih ya, mama juga mungkin harus sadar diri kalau misalnya dia merasa nggak kuat gitu ya, atau ngerasa mempengaruhi kehamilan atau air susunya, sebaiknya sih nggak usah puasa gitu ya. Kemudian anak di bawah 5 tahun kan juga nggak puasa ya. Kemudian lansia yang sudah sepuh punya penyakit, nah itu juga disarankan tidak puasa. Nah kalau kita sudah paham kondisi kita yang relatif sehat nih, misalnya kayak saya ini kebetulan anak saya sudah lumayan agak besar ya, artinya kan saya kembali lagi ke puasa. Nah kemudian kita harus memperhatikan kebutuhan tubuh kita. Nah kalau orang dewasa itu rata-rata 2000 kalori Mbak, begitu. Nah 2000 dalam 2000 kalori itu kita bagi ya ke dalam waktu makan ya. Nah jadi ketika kita puasa itu kan kita sebenarnya mengurangi mengurangi porsi 1 kali ya. Itu sangat bagus untuk tubuh kita ternyata. Jadi jangan dipikir kita konsumsi makan sampai kenyang itu enggak. Jadi justru menjadi sederhana dengan mengkonsumsi makanan yang sebatas energi dasar saja itu sangat baik. Karena kita membuat tubuh kita itu terbiasa hidup sederhana, termasuk dari makanan tadi. Jadi nggak berlebihan Coba bayangin ya, rumah
tapi isinya barang-barangnya sedikit dan itu kita butuhkan dan itu kita seneng nih. Iya. Nah, nyaman dong masuk ruangan itu. Betul. Nah, sama dengan tubuh kita. Jadi dengan kita memilih makanan yang sesuai kebutuhan, yang sebatas memenuhi energi dasar, yaitu 2 kali makan, itu sangat baik untuk tubuh kita. Oke. Nah, Kalau misalnya nih Kak, untuk yang buka puasa, tadi kan udah iya. kita ada kebutuhan 2000 kalori gitu Iya. kan. Nah, kalau untuk buka dan sahur itu seperti apa nih yang Nah, sehatnya? ya ini masih belum selesai sih Ya. sebenarnya ya. Nah, jadi tadi ya. Jadi paling enggak kalau 2000 kalori itu hitungan enggak puasa, berarti pada saat puasa ya sekitar 1400 Oke. begitu ya. Nah, itu untuk buka puasa dan sahur. Nah, Ya. apa yang kita hidangkan ya dari 1400 tadi Ya. misalnya. Jadi buka puasa 700 kalori ya kan? Oke. Sahur juga sama 700. Nah, biasanya satu piring orang dewasa itu sekitar 500 sampai 700 Oke. ya. Dan ketika kita itu puasa, itu kan biasanya ada makanan pembuka ya. Nah, Nah, iya. ini ya. Biasanya ada kita punya slogan makanlah dengan yang manis, berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, ini ya, ada makanan pembuka, kemudian kita istirahat sebentar, misalnya dibuat sholat, kemudian ada makanan utama. Nah, untuk buka puasa nih ya, biasanya makanan pembuka itu sebaiknya memilih makanan yang padat zat gizi. Oke. Nah, makanya kenapa kurma itu sering dijadikan ikon. Ya. Kenapa? Karena dalam 1 biji kurma itu sudah mengandung karbohidrat, protein, lemak baik ya, kemudian serat, mineral, vitamin begitu. Sehingga ketika kita makan misalnya 3 atau 5 biji kurma, kita udah kenyang kan? Ya, Kita nggak betul. kayak yang laparan gitu. Aduh, lapar mata gitu kan. Iya, nah seperti itu. Jadi kita perlu sadar kita memilih makanan yang ya memang manis nggak apa-apa, tapi yang padat gizinya. Ah. Jangan cuma karbohidrat sederhana, Ya. misalnya kayak sirup doang. Waduh, itu kayaknya sih saya. Nah, sayang banget. Kenapa? Karena saat tubuh stres, dia itu pingin banget makanan yang terbaik. Ya, Gitu loh. Oh, jadi kita harus memenuhi dengan Ah. ya kita harus pilah-pilah makanan ya yang Iya, padat gizi. padat Nah, gizi. Oke, kalau misalnya tadi kan dari Makanan sebutin pembuka makanan tadi. pembuka Nah, ya sekarang kan? makanan Sekarang utama. makanan utama nih kira-kira yang dapat membantu tubuh kita agar tetap fit dan enggak lemes nih. Biasanya kan aduh puasa nih. Aduh kok udah segini jam segini udah capek, ngantuk mungkin kan. Gimana sih, apa mungkin kita punya bekal lah untuk tubuh kita, makanan seperti apa sih gitu Kak? Oke, jadi setelah tadi misalnya untuk Udah buka buka. puasa ya, Ya. nah habis itu kan makan utama. Ya. Nah, di sana perlu ada makanan pokok. Oke. Ya, dari karbohidrat biasanya Mbak ya, nasi, kentang, ketela. Oke. Dicampur aja nggak apa-apa. Oh. Jangan pikir cuma nasi, tapi kalau kita nyampur sama kentang itu enak loh rasanya. Oke. Ya, ada variasi makanan Ya. ya. Kemudian lauk hewani. Lauk hewani ada macam-macam nih, Mbak. Ayam, ikan, daging, telur ya. Ya. Kita variasikan saja. Ya, kemudian ada lauk nabati, tahu, tempe, jamur, kacang. Nah, kacang-kacangan. Ya. Nah, terus habis itu ada sayuran, ya, sayuran macam-macam ya. Kalau di Indonesia tuh biasanya apa nih? Urap. Urap, kangkung. Nah, ya bayam ya, kemudian juga sop mungkin Iya, ya, biasanya tumis-tumis. tumis-tumis. Nah, seperti itu. Kemudian buah nih. Mm-mm. Nah, sama jangan lupa cairan ya. Oke, itu Karena- yang penting ya kayak. Iya, seret nanti. Ya, haus nih bawaannya kayaknya, aduh pasti Ya. menahan haus itu biasanya. Jadi yang kebutuhan penting. cairan tetap ya saat Iya. puasa, yaitu kalau orang dewasa sekitar 2 liter. Oke. Ya, 8 gelas ya, Ya, seperti biasanya. itu. Nah, kemudian biasanya kan kita kalau puasa habis buka puasa, nah itu juga buka puasanya jangan jor-joran ya. Ya, Nah, kalap. nanti pasti juga lemes pas sholat Oh, ya, ngantuk Kak. ngantuk. Karena Kekenyangan ya. Jadi kalau perut kita kekenyangan tuh Ya. otak kita biasanya ke shutdown. Oh. Karena fokus mencerna kan. Oh gitu. Nah, ya. jadinya kita malah nggak ibadah. Iya nanti. betul. Karena istilahnya tidur udah itu agak gangguan biasanya. Nah, kemudian nanti pas sahur. Nah, sahur ini juga sangat krusial ya, Ya. karena dia sebagai bekal kita dalam menjalani aktivitas di siang hari seperti itu. Nah, sama prinsipnya saat buka puasa, yaitu terutama di menu utamanya. Oke. Harus ada semua kelompok bahan pangan ya, bervariasi ya. Dan kalau bisa nih Mbak,
ketika kita mengolah makanan itu yang rendah kadar inflamasinya. Oke. Artinya jangan kebanyakan lemak. Ya, Jangan oke. kebanyakan diolah dengan cara digoreng. Ya. Ya, karena kenapa kok digoreng nggak boleh? Karena gini, penggorengan ya itu memicu peningkatan kadar inflamasi. Oh. Sehingga itu nanti sel kita yang stres, makin stres dia. Ya. Akhirnya kalau orang itu sedang lemah sistem imunnya, malah jadi tambah sakit. Oke. Nah, kalau hari pertama, kedua, ketiga, seminggu lama-lama KO nanti. Biasanya Ya. malah akhirnya ujung-ujung lemes juga Les gitu akhirnya kan. jadi nggak produktif. Nggak produktif. Nah, tubuh muda-muda ya diingat ya, pokoknya memang harus biasa sih mungkin kita kayak banyak gorengan, istilahnya kalau sahur kepepet udahlah goreng apa aja. Tapi kalau bisa ya bunda-bunda ya perlu dikurangi ya Mbak ya, karena tadi ada kadar Zat inflamasi atau peradangan. atau peradangan. Nah kalau bunda-bunda mungkin mau share nih tentang apa aja sih menu buka puasa untuk sahur versi bunda yang mungkin udah dianggap sehat nih ya. Oke, gitu kan. siap. Boleh share di komentar di bawah ya, biar nanti mungkin Kariska bisa baca-baca nih, oh ternyata bunda-bunda nih sudah menyiapkan menu yang sehat untuk buka puasa ataupun sahur. Nah Kariska selanjutnya nih, kalau misalnya tadi kan kita sudah Kariska udah menyebutkan apa sih menu buka puasa yang cocok dan sehat untuk keluarga yang di rumah. Nah kalau ini sebaliknya nih Kak, kalau misalnya makanan apa yang perlu dihindari? Tadi kan udah disebutkan ya tentang gorengan gitu kan, karena mengandung inflamasi nih. Kalau misalnya ada makanan lain nggak sih yang perlu dihindari? Nah, pertanyaannya menarik banget Iya, dari Kak biasanya Sasi ya. kan. Ya, jadi kalau yang supaya bikin kita fit, Iya. kuat itu tadi yang padat gizi. Betul. Kemudian harus ada protein ya, Iya. terutama hewani karena dia yang membangun kekuatan kita seperti itu. Kemudian juga yang perlu dihindari makanan yang mengandung kalau istilah gizinya itu indeks glikemik tinggi. Oke. Jadi dia itu bisa meningkatkan gula darah kita lebih cepat. Ya. Biasanya diperoleh dari mana? Biasanya diperoleh dari karbohidrat sederhana, Oke. gula tambahan, sirup, biasanya Ya. dari sirup, dari gula palem, gula putih ya, selai-selai, Oke. kek roti. Ya. Nah, ini nih Oke, yang itu kadang termasuk gitu ya? termasuk. Nah, karena kebanyakan sumber gula tambahan tadi itu bisa mempercepat ya kenaikan kadar gula darah, dan itu akhirnya juga bisa memicu kita mudah lapar lagi. Oh. Jadi memang gampang di breakdown jadi Iya. energi, tapi kita gampang lemes gitu. Iya, Karena dia bukan sumber kekuatan. Nah, Oke. kalau yang indeks glikemiknya rendah biasanya diperoleh dari karbohidrat yang kompleks. Oke. Nah, ini biasanya sumbernya dari sayur, dari buah. Oke. Buah itu kan manis ya Kak Ya, ya. ha-ha. Nah, itu juga mengandung gula, tapi gula alami. Ah, Nah, ini nih. gitu. Ya, jadi gula alami itu boleh karena memang sejak kita dilahirkan di dunia, kita emang ada kecenderungan suka yang manis kan. Oke. Karena ASI itu rasanya manis. Manis. Nah, ini ya. Jadi yang nggak boleh itu karena kita nggak kontrol diri nih. Nah, ini. Menahan Nah, diri ya. Nah, untuk jadi kalau mengkonsumsi orang gula. dewasa itu sekitar 50 gram ya sehari ya, seperti itu. Itu Oke. sekitar 5 sendok makan ya, 4 sendok makan makan ya. Nah, ya. kalau misalnya tadi ada makanan yang perlu dihindari, nah selain dampaknya bikin kita lemes nih Mbak, kira-kira ada dampaknya lainnya nggak sih? Ya bagi orang yang misalnya ya start sebelum dia puasa udah punya kasarnya metabolismenya udah bermasalah, misalnya profil lemaknya, profil gulanya udah prediabetes gitu, atau udah dislipidemia. Nah, itu kalau dia nggak kontrol diri saat puasa, jor-joran, banyak studi menjelaskan malah profilnya jadi lebih buruk. Oke. Itu, jadi puasa itu jangan dipikir cuma kita nahan ya. Iya. Tapi fase terpenting adalah apa yang kita makan juga saat buka puasa, Oke. saat sahur. Sahur, Nah, betul. artinya kalau 2 timing makan itu kita nggak mindful, nggak sadar nih Iya. makan apa, ya kita nggak akan dapat benefit puasa. Ya, sayang Nah, sekali ini ya. nah makanya kan ada hadis yang bilang kalau kita cuma nahan lapar doang mah kita cuma dapat aja. capeknya Iya, doang ya. bener. Tapi kalau kita benar-benar sadar kenapa sih tubuh kita kok diistirahatkan, diatur lagi, kita akan dapat banyak berkah, baik itu secara fisik, secara mental Kak ya. Karena begini Kak, puasa itu ternyata sangat baik untuk saraf kita. Oke. Jadi dia bisa menggunakan sel saraf yang nggak sering kepakai jadi energi. Oh
Itu. Makanya kalau kita puasa terutama menjelang maghrib nih ya. Iya. Biasanya kita kepala lemes nih. Udah agak aduh, keliangan ya biasanya. Keliangan ya. Itu adalah proses ketogenesis ya, pengambilan tadi. Termasuk juga salah satu sel saraf yang nggak kepake dibakar lagi jadi energi supaya kita tetap bisa hidup kan. Iya. Nah, puasa itu kan nggak bikin orang jadi mati Iya, kan betul. ya. Tetap hidup Tetap kita. alhamdulillah kita sebulan nggak masalah gitu kan. Iya, jadi jangan dipikir puasa itu bikin kita jadi nggak produktif. Justru dengan kita menyederhanakan apa yang kita konsumsi, mengatur lagi apa yang kita makan, kita jadi lebih mengatur tubuh fisik kita dalam bergerak, dalam berpikir. Nah, manusia tujuan hidupnya kan melayani sesama ya itu pakai pikiran kan. Betul. Jadi memang harus diperhatikan lagi ya bunda-bunda tadi kalau misalnya ada konsumsi gula ya tadi ya Mbak, pokoknya harus dihindari. Nah kalau misalnya tadi udah yang dihindari ya dan dampaknya nih Mbak, kira-kira kalau misalnya ada anggota keluarga yang punya alergi nih terhadap mungkin biasanya kan ada alergi udang atau apa, nah gimana sih caranya agar ya anggota keluarga yang mempunyai alergi ini bisa mendapatkan nutrisi yang pasti selama bulan puasa? Oke, dari pertanyaan baik ya. Nah, takutnya kan minoritas ya kayak nggak bisa makan udang nih gitu kan. Gimana tuh? Oke, jadi rata-rata ya makanan yang memicu reaksi alergi itu adalah dari sumber protein hewani. Misalnya seafood, ikan, kemudian apalagi tadi ya telur. Bisa. Nah, jadi memang kita perlu pahami kita alergi apa sih gitu ya, dan kemudian sebenarnya pada saat kita alergi itu bukan berarti kita nggak bisa konsumsi sama sekali ya Kak ya. Ada kalanya kita perlu melatih sistem imun kita. Ya mungkin jangan banyak aja. Nah seperti itu. Jadi artinya yang bisa mengukur batasan itu ya diri kita sendiri. Artinya kalau memang kita sangat sensitif dengan bahan makanan itu ya kita cari pengganti yang lain. Oh protein hewani saya alergi udang nih, berarti bisa pakai ayam, bisa pakai daging, telur ya seperti itu. Atau lauk nabati juga sumber protein. Ya jadi jangan merasa terbatas atau terkekang ya seperti itu. Kayak nggak bisa ada alternatif lainnya. Karena rezeki makanan tuh luas sebenarnya. Tinggal kitanya mau nggak menyadari juga kan. Alhamdulillah seperti itu. Nah kalau misalnya nih tips mungkin Mbak Rizka bisa dikasih nih tips-tips buat bunda untuk supaya maksimal ya bisa menghidangkan menu sehat untuk sahur berbuka puasa dengan istilahnya apa ya low budget gitu kan. Low budget mungkin kan di awal-awal puasa kita bersemangat gitu kan, bahan pokok masih lengkap nih ya gitu kan, bahan pokok ayam, mungkin ada ikan dan lain-lain banyak nih. Tapi kalau misalnya udah agak pertengahan biasanya kan pertengahan harus yuk mulai kontrol lagi. Nah gimana nih cara agar bunda-bunda yang lagi nonton ini bisa menghidangkan menu yang sehat dengan ya low budget itu Kak. Low budget. Nah, Oke, ini pertanyaannya menarik nih ya. Yang ditunggu-tunggu mungkin sama bunda-bunda. Ya, jadi sebenarnya itu begini ya, low budget itu kan relatif ya setiap orang ya, tapi menurut pengalaman saya nih sebagai mama nih, selama kita nggak jajan ya, artinya buka puasa masak sendiri, sahur juga masak sendiri, insya Allah pasti ada ya rezekinya seperti itu. Yang pasti yang perlu kita lakukan adalah kita perlu merencanakan ya. Kadang over budget karena kita nggak ada perencanaan. Nah akhirnya apa yang ada di depan godaan GoFood, ini ya godaan yang gampang gitu kan. Nah seperti ngabuburit itu biasanya. Akhirnya kita tidak mengendalikan lingkungan makan kita dikendalikan jatuhnya. Nah akhirnya tahu-tahu di akhir loh kok segini. Nah tapi kalau kita merencanakan, kita kan pastinya udah sadar ya, berapa kepala di dalam rumah seperti itu. Kira-kira kebutuhannya berapa. Nah seperti itu. Dan saya rasa kalau ketika kita bisa mengakses pasar lokal ini ya, insya Allah sih pasti cukup Mbak ya, dan pasti nggak sampai kayak beli makanan jadi gitu loh. Itu jauh sih Mbak ya. Ya ibu-ibu pasti tahu lah. Ya, paham ya. Pokoknya tetap harus ada perencanaan ya Mbak. Perencanaan. Nah, mungkin challenge-nya adalah ketika itu ibu bekerja ya, karena ibu bekerja biasanya waktunya kan sangat terbatas. Nah, bagaimana tips and triknya yaitu merencanakan mungkin seminggu ya untuk preparing mealnya ya, bahan makanannya diatur saja. Nah
Kemudian ada baiknya juga memilih menunya sekalian. Oke. Sehingga saat mendekati waktu buka puasa atau waktu sahur itu nggak mikir lagi bolak-balik. Oke. Jadi kepalanya udah diprogram duluan. Misalnya weekend Ya. mikirin itu. Nah, sehingga nanti sebelum Ramadan atau di akhir minggu saat Ramadan kita nggak kelimpungan Oke, ya. betul. Karena kita mengambil kendali perencanaan kita Oke. gitu. Nah itu ya bunda-bunda ya, pokoknya tetap highlightnya adalah tadi sebelumnya juga di segmen podcast sebelumnya juga ada ngebahas tentang perencanaan. Jadi walaupun gitu perencanaan tentang menu untuk sehat dan buka puasa dan sahur ini tetap harus direncanakan agar tadi ya Mbak nggak over budget. Nah bunda-bunda ini kita segmen terakhir sudah selesai, jadi nanti jangan lupa untuk nonton segmen berikutnya. Kita akan ngebahas tentang kupas tuntas konsumsi gula harian untuk keluarga nih. Jadi bunda jangan kemana-mana, tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.